Setiap kali komandan sedang makan, si pria yang mengantarkan makanan akan menatap kunci di atas meja. Untuk memastikan tebakannya benar, komandan itu berpura-pura pergi ke toilet. Melihat kesempatan tiba, si pria itu segera berjalan ke pintu. Sebelum masuk, ia mengamati sekeliling dengan hati-hati. Setelah memastikan tidak ada yang melihat, ia segera mengambil kunci dan menjiplaknya menggunakan adonan, tanpa menyadari bahwa komandan telah kembali dari toilet. Namun sebagai agen khusus, ia sama sekali tidak panik. Bahkan ia mengaku bahwa ia datang untuk mengambil piring kotor. Komandan itu berpura-pura menunjukkan ekspresi polosnya. Ia juga tak lupa memuji cita rasa yang ia masak. Dengan cara ini ia mengetahui bahwa ada seorang pengkhianat di baraknya. Lalu pria itu kembali ke kamarnya mengeluarkan peralatannya. Dan dengan keterampilannya sebagai agen khusus selama bertahun-tahun, ia berhasil membuat kunci yang identik sama dan bersiap untuk mencuri dokumen rahasia. Sebelum pulang kerja, komandan dengan sengaja menukar dokumen rahasia itu dengan yang palsu. Ia tahu bahwa pria itu akan menyelinap pada malam hari. Benar saja, larut malam pria itu datang ke kantornya. Ia mengenakan sarung tangan agar sidik jarinya tidak ketahuan dan segera mengeluarkan kunci yang telah ia duplikat sebelumnya. Lalu dengan cepat memotret dokumen itu menggunakan kamera mini. Keesokan harinya ia datang ke tempat atasannya. Ia menyerahkan informasi palsu itu. Atasannya puas dengan kinerja pria itu. Tapi ia tidak tahu bahwa keberadaannya telah diketahui oleh anak buah sang komandan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, ia segera kembali ke markas dan memberitahu kejadian itu. Namun komandan tidak langsung menangkapnya, melainkan menyusun rencana untuk mengetahui dalang di balik ini. Ia menyuruh anak buahnya untuk meminta pria itu memasak sepanci sup ayam, karena sang komandan akan menjamu pertemuan makan malam dengan para petinggi. Pria itu langsung senang ketika mendengar berita itu. Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk membunuh semua para petinggi itu. Maka malam itu ia dengan bersemangat membawa sepanci sup ayam. Tapi begitu ia masuk, ia mendapati para petinggi semuanya berdiri di depan meja. Namun ia berpura-pura terlihat bodoh, lalu menaruh sup ayam itu di atas meja. Ia meminta semua orang untuk memakannya selagi masih panas. Namun semua orang masih menatapnya dengan serius. Kemudian sang kapten memberitahunya bahwa seseorang telah memasukkan racun ke dalam sup ayam. Pria itu terkejut setelah mendengar itu. Ia takut identitasnya akan terbongkar. Jadi ia beralasan bahwa ia akan kembali ke dapur. Namun para penjaga segera menghalangi jalannya. Pada saat ini sang komandan berkata bahwa semua orang belum pernah minum sup ayam itu. Mereka takut jika akan terjadi sesuatu setelah meminum sup itu. Jadi komandan memintanya untuk mencobanya terlebih dahulu. Kali ini ia tidak bisa melarikan diri. Dengan terpaksa ia mengambil mangkuk sup itu dan langsung meminumnya. Setelah meminumnya ia mengatakan rasanya cukup enak. Namun tiba-tiba efek racun di dalam sup itu mulai bereaksi. Ia segera memberitahu semua orang bahwa kali ini tidak ada satupun yang bisa lolos dari sini. Lalu segera mengeluarkan granatnya dan mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia kesini diutus oleh tuannya untuk menghabisi para petinggi. Dan sekarang waktunya bagi tuannya untuk naik jabatan. Lalu ia segera menarik sumbu granat itu, tapi hanya asapnya saja yang keluar dan tidak terjadi ledakan. Ternyata granat itu telah diganti secara diam-diam oleh komandan dan racun di tubuhnya juga mulai menyebar.